Oke, jadi ini tambelan di contoh di kelas 2 tambelannya, dan kebetulan saya menggunakan metrik yang bening di sini. Kita lihat, jadi masih ada merah-merahnya karena memang kita nggak bisa menggunakan wedges di model. Oke, jadi kalau di gigi asli ya kita harus gunakan wedges di sini. Oke, jadi ini kelas 2 dan saya sudah kasih contoh pewarnaan pensil. Saya menggunakan pensil. Jadi supaya kita bisa membedakan nutup nggak warnanya. Dan bonding yang saya gunakan di sini adalah Tetric End Bond Universal, tapi yang bentuknya Viva Pen seperti ini karena dia ada injektornya dan dia ada tipnya seperti ini. Ini tip, oke, tipnya seperti ini. Jadi nggak ada lebih lagi yang di depan disk. Oke, saya bonding. Oke. Curing. Dan yang paling penting menurut saya adalah sebagus apapun kompositnya, kalau light curingnya kita nggak memadai, itu percuma dok. Karena yang paling penting dari adhesive dentistry, modern dentistry itu adalah light curingnya harus good di situ. Nah, tadi dokter sudah lihat video dari thixotropnya untuk bulk fill flow, dan di sini saya gunakan adalah Tetric End Flow Bulk Fill, oke, dengan warna IVA. Nah, caranya adalah selalu sebelum menggunakan flowable, buang sedikit flowable-nya, jangan langsung diinjek untuk mencegah bubble. Oke, saya akan isikan dulu di bagian proksimalnya. Oke, lihat dok, tip saya tidak berpindah. Baru saya pindah karena saya mau lari ke gigi sebelahnya. Jadi kalau setelah gigi sebelahnya pun saya diam, stay. Saya injek. Oke. Nah, di sini lihat, dokter udah rata karena dia sangat flow. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak membuat apapun. Saya cuma cek ada bubble nggak, sama saya ratakan di sini. Langsung dok ya, saya nginjeknya langsung semua seperti ini. Oke. Dokter lihat dulu warnanya bening sebelum di curing. Sekarang kita curing dok. Ini kebetulan menggunakan Blue Face N. Ya dok, warnanya sangat jauh berubah. Dia sudah menjadi opek dan dokter nggak kelihatan di sini. Jadi saya bisa zoom sedikit mungkin di sini opasitasnya. Tuh, nggak tembus dok. Oke, kebetulan memang warna gigi demonya sedikit berbeda ya dok. Tuh, pensilnya menghilang. Jadi warna pensilnya udah nggak kelihatan lagi di sini. Ini yang disebut dengan Asensio tadi itu dok. Nah atasnya, jadi dokter bebas menggunakan atasnya. Mungkin dokter mau menggunakan warna Tetric End Seram biasa. Kalau sini kita lihat Tetric End Seram biasa di sini, oke, atau menggunakan Tetric End Seram Bulk Fill di sini, oke. Saya ambil contoh, saya akan menggunakan Tetric End Seram Bulk Fill. Saya zoom out sedikit. Saya ingin tunjukkan cara manipulasi kompositnya supaya lebih mudah. Nah, ini tips dok sebenarnya. Tips karena dia ada rheology modifiernya di situ. Oke. Jadi saat dokter menggunakan yang model bulk fill atau komposit biasa,
dia kesannya akan kok kayak agak lengket di sini. Sebenarnya enggak, Dok. Nah, tips dari saya adalah, Dok, selalu sebelum keluar dari tip, keluarkan sedikit, dokter manipulasi sedikit seperti ini. Ini mencegah dia supaya nggak lengket. Kenapa? Karena saat kita tekan seperti ini, dia shifting rheology modifiernya dan monomernya pun lebih lunak. Nah, ini contoh seperti ini. Saya kurangkan sedikit lagi. Oke. Saya selalu bagi 4 seperti ini. Dan saat saya mengambil, tuh, nggak lengket, Dok. Oke. Jadi supaya dia juga nggak lengket, dokter nggak bisa komposit cuma diletakkan begitu dia nempel sendiri, nggak akan bisa. Pasti akan semua komposit lengket. Jadi yang dokter harus lakukan adalah selalu sedikit tekan dan ke arah lingual atau ke arah bukal. Tuh. Bebas. Dan pastikan tipnya ini bersih. Oke. Mungkin saya akan bentuk kebanyakan. Saya akan bentuk 2 cups langsung mungkin di sini. Saya akan bentuk cups. Oke. Nah, sebenarnya ada alatnya, sebenarnya Optra Sculpt untuk posterior itu memudahkan untuk bentuk, Dok, langsung ke bentuk. Di sini dokter juga bisa gunakan plastik filling instrumen apapun sebenarnya, cuman dengan Optra Sculpt itu memudahkan kita membentuk lebih gampang. Jadi dokter lihat nih, saya sudah nggak ada lengket-lengketnya sekarang di sini. Oke. Nah, lihat, nggak ada jatuh-jatuhnya deh, Dok. Jadi dia nggak ada selamnya. Begitu dokter aplikasi, dia udah langsung nempel seperti ini. Dia sudah nggak ada berubah lagi warnanya, Dok. Posisinya dia nggak akan berubah lagi. Oke, jadi saya ambil bentuk kas bukalnya, saya samakan, yang kelebihan-kelebihannya saya buang. Nah, lihat, kalau saya menggunakan plastik filling instrumen biasa seperti ini, ya memang sedikit next time, Dok, kita bentuknya. Tapi lihat dokter juga, nggak berubah. Dia tetap semua stay diam di sini. Saya mulai bentuk sedikit visurnya, ngikutin dari anatomi giginya. Waktu saya bentuk visurnya pun, Dok, dia nggak berubah. Tuh. Oke, baru kita curing. Ini tadi menggunakan IVA. Dokter bisa menggunakan IVB juga atau tetric enseram warna yang mungkin A2 A3 biasanya yang kepake di sini. Nah, ini hasil ke curing, Dok. Tuh. Oke. Cups distolingual saya bentuk dulu.
Kebetulan memang ini Optra scalpnya lagi dipinjem dok. Jadi saya demo pakai ini. Cuma saya mau menunjukkan bahwa dokter lihat dari saya aplikasi lengket nggak? Nggak ada lengket sama sekali dok di sini. Oke, anggap saya selesai untuk cups di sini. No slump. Pastikan tipnya harus bersih terus. Dokter lihat juga bahwa dia tetap stay. Yap. Ya, lebih ke bentuk. Yap. Saya bisa curing lagi. 2 cups langsung saya curing. Nah, di step ini biasanya kalau mungkin dokter sering lihat ada banyak yang menggunakan stain, itu juga boleh dok di sini. Cuman terus terang saya pribadi sangat jarang menggunakan stain karena pernah dikomplain pasien, tumblernya kok ada coklat-coklatnya malahan. Dan ini kondisi saya mengerjakan dengan kondisi cahaya yang sangat terang ya dok. Kondisi cahayanya sangat terang, jadi dokter lihat berapa lama saya masih bisa manipulasi ini. Oke, cups kristal. Nah, memang ini gunanya kalau dengan instrumen yang khusus untuk gigi posterior dok, itu jauh lebih mudah bentuknya. Jadi saya kadang nggak butuh waktu selama ini untuk adjustment, karena memang ini kan saya menggunakan plastic filling instrumen standar biasa. Kalau sudah ada yang bentuk visur atau bentuk yang membentuk cupsnya, otomatis jadi dok. Nah ini kurang. Oke.
standar. Untuk bulb fill jika intensitasnya adalah 1100 1200 membutuhkan paling enggak minimal 10 detik untuk curingnya. Oke, saya mungkin ada kurang cup sedikit. Ya, triangular fusanya jangan lupa dibentuk di sini. Dan ini cup saya tambahkan untuk cup terakhir. Saya bisa bentuk groove-nya langsung. Kalau sonde pun digunakan, kalau bisa dokter cari sonde yang sangat tipis tipnya ini, dok. Beberapa pabrikan juga sudah ada. Oke, saya rasa more enough. Ya. Oke. Not bad. Yoi. Nah, oke. Tinggal saya curing, kita poles, selesai. Jadi instrumen itu sangat penting ya, dok, untuk nambel. Memang kalau untuk yang depan biasanya juga ada instrumen khusus, untuk posterior juga ada instrumen khusus. Nah, memang jelas sedikit di sini, ini namanya Optras Club seperti ini, dok. Nah, ini biasanya yang saya gunakan adalah yang ini. Jadi kalau dokter dapat ini, ada handle-nya nanti. Nah, bentuk itu cuma tinggal seperti ini, dok. Nah, langsung jadi. Atau menggunakan yang seperti ini, bentuknya chisel. Nah, ini sangat enak kalau kita mau bentuk nah, seperti ini, dok. Jadi kita mau begini juga bisa. Oke. Nah, kemudian udah di curing, saya akan mulai ke polishing. Nah, karena ini polishing di gigi bagian belakang, dok. Polishing di gigi bagian belakang, yang saya akan gunakan adalah one step polisher. One step polisher seperti biasa, rapikan bagian marginnya. Oke, cukup. Setelah itu, ini, dok, bentuknya adalah cups. Ini adalah Optras Sculpt NG. Selalu gunakan kecepatan rendah dan jangan terlalu ditekan.
Perlahan-lahan, jangan langsung semua begini dok, selalu gunakan satu persatu. Air, Bud. Air. Air. Ini selalu ada water, brush. Nih. Nah, kadang dokter lihat kepolesan seperti ini masih kotor semuanya dok. Nah, ini kadang butuh terakhir itu selalu butuhnya brush yang bentuk brush. Nah, brush itu bisa dari model Astro Brush, Opti Brush, oke, yang mana nanti akan mengangkat dari bekas debu dari rubbernya. Saran saya selalu kalau dalam mulut dokter gunakan dengan air, ada airnya. Karena ini, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti ini, coba saya pakai brush kebetulan. Ini brush biasa dok ya, saya cuma mau bersihkan aja. Lumayan, sudah mulai kelihatan mengkilap dan kotor. Oke, pakai air lagi. Tuh, better. Nah, di step ini yang ingin saya tekankan adalah dok, ada bentuk brush, ini karena bentuk brushnya adalah bentuk brush biasa. Bentuk brushnya ini yang ada coated dari aluminium oxide. Tadi saya sebut Astro Brush ataupun Opti Brush. Jadi saat dokter menggunakan ini, dia akan keangkat debu-debunya juga dengan bersih, plus dia akan membuat lebih shiny. Oke. Saya nggak terlalu bisa buat shiny nanti di bagian posterior ini dok, karena nggak ada brushnya ini. Seperti itu. Brushnya ini seperti itu. Nah, tapi ingin saya tekankan juga bahwa lumayan cepat kan dok menambelnya dengan ini. Kita lihat juga ini metriknya juga terpasang dengan bagus. Tuh, kelas 2-nya tertutup rapi. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti dokter bisa coba latihan dan menggunakan dari, saran saya adalah menggunakan dari instrumen khususnya, karena itu akan sangat membantu yang Ultrasculpt ini tadi. Oke, terima kasih dokter.